Hosea pasal 10 ayatnya yang ke-12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain bagi kita. Aku berkata, hai Israel, bukalah ladang baru untuk dirimu, taburlah benih keadilan, dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Sebab sudah waktunya engkau mencari aku, Tuhanmu. Aku akan datang dan menghujani engkau dengan berkat-berkatku. Di dalam terjemahan versi Firman Allah yang hidup, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tanamlah benih-benih keadilan, dan engkau akan menuai panen kasihku. Bajaklah tanah hatimu yang keras, karena sekaranglah saatnya untuk mencari Tuhan, supaya Ia datang dan mencurahkan keadilan ke atasmu. Bacaan firman Tuhan kita ini akan membawa kita dalam sebuah tema, yaitu menggemburkan tanah keras. Menggemburkan tanah keras. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, diri kita seorang petani dan kehidupan kita adalah suatu ladang yang luas. Kita menabur benih secukupnya di tanah, dan benih itu mewakili niat, pilihan, dan tindakan kita. Nabi Hosea menggunakan analogi serupa dalam Hosea pasal 10 ayat 12 yang saya sudah bacakan, di mana untuk menggambarkan umat Allah, yaitu bangsa Israel. Israel telah menabur benih-benih dosa dan ketidakbenaran, menyebabkan tanah di hati mereka menjadi tidak mau menerima perintah-perintah Allah. Tanah hati mereka menjadi keras. Dan tepat ketika umat Allah akan menuai penghakiman Allah, Nabi Hosea berbicara dengan mendesak, menjelaskan kepada kita di dalam nats bacaan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sama seperti petani yang menuai lebih banyak daripada yang mereka tabur, Allah kita berjanji bahwa kita pun akan menuai apa yang kita tabur. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 menjelaskannya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, namun ayat ini juga mengajarkan bahwa menabur kebenaran saja tidak cukup. Kita juga harus menggemburkan tanah yang baru. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Artinya, untuk kita betul-betul menerima firman Tuhan, menerima pesan Tuhan, kita harus menyiapkan tanah hati kita. Kita gemburkan tanah hati yang keras. Hati kita menjadi seperti lahan kosong ketika kita membiarkannya mengeras dan sulit ditanami, menolak firman dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Namun Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara, umatnya mempersiapkan tanah hati mereka untuk menerima benih firman-Nya dengan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan itu seperti hujan awal di musim menabur. Unsur penting itulah yang akan menyuburkan tanah dan menyiapkannya untuk pertumbuhan benih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih diberikan waktu kesempatan, mari kita pakai untuk mencari Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Apakah pada saat ini kita ingin bertumbuh secara rohani? Maka firman Tuhan berkata, ini saatnya untuk mencari Tuhan. Ini saatnya untuk menggeburkan tanah hati yang keras. Ini saatnya untuk kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika tanah hati kita telah digeburkan, kita siap, tanah hati kita ditaburi benih firman. Firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Jangan menunggu Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan dengan sungguh dan penuh harap. Dimulai dari hari ini.
Selama Tuhan berkenan ditemui, marilah kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Renungkan nats kita dalam Hosea 10 ayat 12. Biarlah hal ini akan menggerakkan kita untuk menyelidiki kehidupan kita sendiri. Apakah kita menabur benih kebenaran? Apakah kita akan menuai buah kasih yang tak ternilai? Dan itu dimulai dengan kita mulai menggemburkan tanah hati kita. Tidak ada kata terlambat untuk mencari Tuhan selama kita masih hidup bernafas hari ini. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, sebab Dia yang berjanji akan mencurahkan kemurahan dan anugerahnya yang berlimpah kepada kita. Bahkan keadilan dan berkat-berkatnya akan dilimpahkan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup tadi, Hosea 10 ayat 12 berkata, tanamlah benih-benih keadilan dan engkau akan menuai panen kasihku. Bajaklah tanah hatimu yang keras, karena sekaranglah saatnya untuk mencari Tuhan, supaya Ia datang mencurahkan keadilan ke atasmu. Ketika kita membajak tanah hati kita dengan baik, maka Dia akan mencurahkan keadilan atas hidup kita. Bahkan firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan Dia akan mencurahkan berkat-berkat dalam hidup kita. Asalkan kita memulai dengan apa? Membajak tanah hati kita, mempersiapkannya untuk ditaburi benih firman. Kiranya Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.